semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Disebutkan satu-satunya dalam Quran pohon surga yang hanya tumbuh di Indonesia. Pohon surga. So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Sesungguhnya Al-Quran itu telah mencakup segala sesuatu, namun segala sesuatu itu dijelaskan secara mujmal atau global. Maka dari itu Al-Quran harus ditafsirkan dengan jalur yang benar supaya makna yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dan diambil hikmah, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Saya dahulu pernah bertanya-tanya, adakah Al-Quran bercerita tentang Indonesia? Mungkinkah tanah yang begitu subur hingga dijuluki tanah surga bisa luput dari Al-Quran? Namun pertanyaan-pertanyaan itu perlahan terjawab setelah saya mendalami setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang surga, maka yang ada dalam benak saya, surga dalam Al-Quran akan benar-benar bisa difahami jika seseorang pernah ke Indonesia. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tajri min tahtihal anhar, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini luar biasa sekali. Indonesia terlalu banyak sungai-sungai yang mengalir dengan pemandangan-pemandangan yang hebat. Bahkan kadang sungai di Indonesia pun mengalir sampai ke dalam rumah-rumah. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman, istana ada lantai kaca bening seperti air. Di Indonesia ada lantai yang benar-benar air, terutama ketika kali Ciliwung meluap. Masya Allah, inilah surga yang ada di Indonesia. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada segala jenis makanan yang kamu ingin makan. Makanan apapun yang terlintas di dalam pikiranmu ada di dalam surga. Dan ini pun terjadi di Indonesia. Di dunia ini tidak akan ada negeri dengan makanan sebanyak di Indonesia. Misalkan kalau Anda ditanya, sebutkan makanan yang terbuat dari singkong. Berapa banyak makanan yang bisa Anda sebutkan? Ya, Anda bisa menyebut singkong rebus, singkong goreng, singkong keju, singkong bakar, ada getuk, oyek, tiwul, gatot, combro, tape singkong, peyem, dan lain sebagainya. Itu baru singkong, belum yang lain. Kalau Anda hidup di Amerika, mungkin Anda hanya kenal hotdog dan burger saja. Anda tidak akan pernah bertemu dengan oncom goreng. Ya, bersyukurlah Anda lahir di Indonesia dan besar di Indonesia. Terlebih lagi Anda seorang Muslim, itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Anda. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa minuman orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah zanjabila, yaitu jahe. Masya Allah, di Indonesia kalau kita berbicara minuman jahe itu sangat banyak sekali. Ada wedang jahe, ada bandrek, ada sekuteng, ada wedang ronde, ada jahe susu, dan lain sebagainya. Ini semua tidak ada di Arab, adanya di Indonesia. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga itu sebenarnya Allah sedang menggambarkan keindahan di Indonesia sebagai miniatur surga. Ingin melihat contoh surga, maka lihatlah Indonesia. Bahkan ketika saya dulu masih santri, kalau ada syekh dari Arab, beliau selalu berkata, Indonesia jannatun fid dunya wa suratul jannati fil akhirati kanat fil Indonesia. Jadi menurut para masyayikh yang pernah ke Indonesia, bahwa Indonesia adalah surga di dunia dan gambaran surga di akhirat itu semuanya ada di Indonesia. Jadi cintailah negeri Indonesia ini. Jangan sampai rusak, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Sebab negeri ini telah diberkahi oleh darah para syuhada, para pahlawan muslimin, dari kaum santri hingga para kiai. Tanah surga inilah gambaran yang sangat luar biasa akan kehidupan akhirat kita nanti. Indonesia ini baru secuil dari tanah surga, sedangkan surga yang asli yang ada di akhirat
adalah ribuan kali lebih indah dari apa yang pernah kita lihat di dunia ini. Jadi, kembali kepada pembahasan Indonesia di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada satu pohon di Indonesia yang bahkan hanya tumbuh di Indonesia, tidak tumbuh di tempat lain. Dan pohon ini mempunyai getah yang sangat wangi baunya serta mengandung sejuta manfaat bagi manusia. Pohon ini adalah pohon kafur. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari segelas minuman yang campurannya adalah kafur. Surat Al-Insan ayat 5. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa surga itu identik dengan Indonesia. Kafur adalah bahasa asli Indonesia yang masuk ke dalam Al-Quran. Kafur merujuk kepada kapur barus, sejenis rempah-rempah berharga dari tanaman Indonesia, berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Kafur adalah getah pohon yang dikenal sebagai pohon kapur barus. Ya, pohon kapur barus karena paling banyak tumbuh di daerah Barus. Kapur barus yang asli adalah getah dari pohon yang secara bahasa ilmiahnya disebut sebagai kamper. Kalau kapur barus yang dijual buat pewangi-pewangi lemari yang biasanya iklan di TV itu adalah kapur barus buatan atau imitasi. Kapur barus yang asli mempunyai harga yang bahkan lebih mahal daripada emas. Kapur barus sendiri sudah dikenal sejak zaman Fir'aun. Bahkan ada yang mengatakan kalau salah satu bahan ramuan untuk membuat mumi di Mesir saat itu adalah kapur barus. Orang-orang menyangka bahwa kapur barus hanyalah bahan untuk membuat wangi-wangian saja. Padahal kapur barus adalah rempah. Ia bisa digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk bumbu masakan, juga bisa dijadikan campuran minuman. Jadi, kapur barus memiliki jutaan manfaat kesehatan bagi manusia, sehingga harganya pun sangat mahal. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa kapur barus saat ini hampir musnah karena penebangan pohon kapur yang ugal-ugalan dan juga karena kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Padahal pohon kapur yang menghasilkan kristal kapur biasanya berusia di atas 30 tahun. Jadi sangat langka sekali kapur saat ini. Dan ini membuat kita miris. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan bahwa kapur akan jadi minuman penghuni surga nanti di akhirat. Artinya pohon kapur akan ada di akhirat. Meskipun pohon ini telah musnah keberadaannya di dunia ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuhkan di surga supaya manusia-manusia dan orang-orang beriman dapat menikmatinya. Wallahu a'lam. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi mungkin tidak dijelaskan secara ini gitu ya, secara direct to the point gitu. Tapi kalau melihat dia punya tafsirannya gitu di Al-Quran itu banyak menggambarkan tentang ciri-ciri di Indonesia gitu ya, dengan pelbagai makanan, pelbagai ini seperti tadi tuh sungai-sungai yang banyak gitu ya. Dan ini pohon surga ini yang memang hanya tumbuh di Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi itu kapur ini akan menjadi minuman penghuni surga gitu, dan ini hanya tumbuh di Indonesia gitu ya. Pohon kapurnya ini kapur barus gitu. Jadi Indonesia memang mengandung banyak sekali kelebihan lah gitu, kelebihan alamnya yang sangat bermanfaat sekali gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.